dengan perhatian, dengan kasih sayang, itu ibarat mereka mendapatkan apa ya, kekuatan. Jadi saya punya suatu istilah bahwa obat itu ada dalam hati. Nah, di saat hati mereka itu senang, bahagia, insya Allah kekuatan mereka itu pasti ada. Demi sebuah pengabdian, wanita berdarah Minang ini seolah tidak mengenal lelah. Peran sebagai ibu bagi 3 orang anak sekaligus aktivis kanker tak pernah alpa dijalaninya. Bahkan ia juga bekerja sebagai staf keuangan di SMA Lab School Banda Aceh. Walaupun kerap harus mengorbankan waktu untuk keluarga, namun untuk sebuah pengabdian, ia tulus mendedikasikan dirinya berjuang bersama anak-anak kanker dari seluruh penjuru Aceh. Setiap menerima kabar kasus kanker anak dari rumah sakit, relawan maupun masyarakat, Ratna langsung bergegas meninggalkan segala kesibukannya. Menurutnya, reputasi kanker dapat disembuhkan dengan perawatan cepat dan tepat, terutama bagi anak-anak. Berbeda dengan penderita kanker usia lanjut, harapan hidup mereka lebih besar. Selain mengunjungi pasien di rumah sakit, ia juga menyempatkan waktu bersilaturahmi serta memberikan dampingan terhadap penderita dan keluarga mengenai penanganan kanker. Dukungan yang ia berikan tidak serta-merta berupa materi, tetapi juga semangat. Berkali-kali ia kehilangan anak dampingannya. Kisah pilu ini pun sempat membuat langkahnya terhenti. Namun melihat kondisi kesehatan dan ekonomi mereka yang tak berdaya, justru menjadi energi bagi dirinya untuk terus bangkit. Memeluk harapan mereka, serta mengulurkan tangan lebih banyak kepada anak-anak penderita kanker di Aceh. Ia sama sekali tidak memiliki darah Aceh, namun ia mengabdikan dirinya bagi anak-anak yang berjuang melawan kanker dari seluruh pelosok Aceh. Banyak sudah kisah pilu yang ia hadapi, bahkan sesekali menggoyahkan tekadnya. Namun akhirnya ia terus berjuang dan mampu mendirikan sebuah rumah singgah yang diberi nama Children Cancer Care Community atau disingkat CCCCC, yang membantu meringankan beban para penderita. Nah, untuk itu pemirsa, sudah hadir bersama saya sosok spesial hari ini, yaitu narasumber inspiratif kita adalah Ratna Eliza selaku founder CCCCC. Halo Kak Ratna, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Kak sudah hadir di Selasar Budi ini. Baik Kak Ratna, sudah berapa lama sih terjun di dunia kanker atau menjadi aktivis kanker? Untuk terjun itu sudah hampir 3 tahun lebih saya menggelutin pendampingan terhadap anak-anak kanker. Nah, saat itu apa yang membuat Kak Ratna akhirnya mau turun membantu anak-anak kanker waktu itu? Pertama hanya karena kasih sayang ya, karena saya sedih melihat kondisi mereka. Jadi pertama kali saya bertemu, saya sebenarnya seorang ibu rumah tangga. Jadi pas waktu itu saya menyapu di depan rumah, saya melihat seorang anak kecil umur 4 tahun. Jadi waktu itu lehernya bengkak, yang saya pikir itu gondok. Rupanya Anissa, namanya Anissa, itu mengalami kanker limfoma atau getah bening. Jadi waktu itu rasa hati nurani saya sebagai seorang ibu ingin membantu. Jadi akhirnya saya bicara ke ibunya, ini kelanjutannya seperti apa. Jadi si ibu bilang kalau Anissa akan dikirim ke Darmais, rumah sakit Darmais. Tapi biaya tidak ada. Jadi akhirnya waktu itu saya pergi ke dinas sosial membawa Anissa. Itu kepala dinasnya bilang, maaf ibu, tidak ada anggaran. Waktu itu langsung dibilang seperti itu. Langsung tidak ada anggaran untuk anak kanker ataupun perjalanan untuk anak kanker. Sedih sekali saya rasanya mendapatkan jawaban seperti itu. Yang saya pikir dinas sosial kan ibarat ya namanya sosial membantu ya. Lempar ke Facebook, ke grup, ke teman-teman BBM. Alhamdulillah teman-teman saya respon. Nah, saat itu dana yang terkumpul Kak, dan seperti apa usaha dalam menangani si Anissa ini waktu itu?
Waktu itu dana yang terkumpul lumayan cukup banyak. Kemudian saya berikan kepada Anissa. Anissa pergi ke Darmais, dan waktu itu saya tidak sempat mendampingin Anissa karena setelah Anissa berangkat, saya mendapatkan ada anak kanker lain. Waktu itu namanya Airan dari Subuh Salam. Dengan kasus yang sama ya, kayak kanker ya? Kanker, tapi dia di mata, jadi retinoblastoma. Jadi Airan ini matanya itu keluar gitu. Jadi bola matanya ini keluar dan cukup memprihatinkan, sangat membuat saya sedih. Yang waktu itu saya lihat dia nangis keluar darah. Sampai keluar darah. Sampai ya, Kak? keluar darah. Rasanya memang nggak mampu ya. Saya bukan basic orang medis. Saya cuma tamatan orang ekonomi kayak gitu kan. Tapi saya berusaha bagaimana caranya saya bisa juga menolong si Airan. Anak-anak ini bukan dari menengah ke atas, anak-anak ini menengah ke bawah. Jangankan untuk biaya transport, untuk makan aja susah mereka mendapatkannya. Data statistik resmi International Agency for Research on Cancer atau disingkat IARC memperkirakan 80% anak di bawah umur 16 tahun terdiagnosa kanker terdapat di negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri ada sekitar 11.000 kasus kanker anak per tahun. Jenis kanker yang banyak menyerang anak adalah kanker darah, kanker otak, kanker mata, dan kanker kelenjar getah bening. Apakah kedua-duanya ini tertolong waktu itu atau seperti apa? Anissa waktu itu sudah stadium lanjut, stadium 4. Dan untuk Airan itu kemo ketiga. Airan sudah tidak bisa kuat lagi, akhirnya meninggal. Dan kemudian disusul lagi dengan Anissa. Gitu. Jadi mereka keduanya tidak tertolong. Tidak ya, tertolong. Nah saat itu gimana tuh Kak? Kan Kak Ratna sudah berjuang ya untuk mereka dan ternyata akhirnya Tuhan berkehendak lain saat itu ya. Jujur saya down. Saya merasakan saya tidak mampu. Mengapa saya tidak bisa membuat kehidupan mereka lebih lama? Walaupun kita tahu umur kita Allah yang mengatur. Ini sebuah cobaan, sebuah jalan hidup. Tapi perasaan saya memang tidak mampu. Akhirnya saya merasa, untuk apa saya bergerak lagi? Saya pikir seperti itu. Tapi Tuhan menunjukkan jalan lain pada saya. Saya ditemukan lagi dengan Azizi. Azizi ini kasusnya seperti apa Kak? Azizi anak yang Down syndrome dengan kanker Wilms tumor. Sempat saya katakan kepada Bapak Azizi waktu saya mendampingin, Pak, saya berharap Azizi ini selamat. Saya berharap Azizi ini bisa sehat. Saya bilang, kenapa? Kata bapaknya. Saya 2 kali mendampingin anak kanker, tapi tidak ini sampai mereka sembuh. Saya bilang, saya down Pak, bilang kayak gitu. Tapi saya punya harapan bahwa Azizi ini bisa selamat. Kemudian waktu selesai operasi, dokter katakan Azizi selamat. Bukan main saya senangnya, alhamdulillah saya ucapkan, alhamdulillah Azizi selamat. Besoknya pagi saya ke ruang picu. Saya lihat Azizi sudah mulai sadar. Sekitar jam 2 Bapak Azizi telepon, Ibu Azizi sudah tidak ada. Di situ saya merasa down lagi. Oh lagi-lagi Azizi berarti tidak berhasil, tapi tidak terselamatkan. Bapak Azizi bilang kepada saya, Ibu Ratna, jangan putus asa, masih banyak Azizi lain. Dia bilang, itu pesan terakhir Bapak Azizi. Masih banyak Azizi yang bisa Ibu selamatkan, kata dia. Gitu. Nah, apakah pesan dari orang tua Azizi ini akhirnya yang menguatkan kakak untuk terus terjun dan berjuang di dunia kanker ini? Ya, pesan Bapak Azizi selalu saya ingat bahwa banyak lagi anak-anak yang perlu pendampingan, perlu bantuan. Karena pada dasarnya anak-anak ini kan ibaratnya mereka tidak pernah mengeluh ya. Jangankan untuk sakit, mereka bilang sakit itu memang nggak pernah mengeluh. Baik Kak Ratna, semakin menarik nih perbincangan kita, namun kita harus tunda sejenak. Pemirsa, mari kita intip seperti apa sih keseruan dan bagaimana cara relawan membagi keceriaan di Rumah Singgah Sipor. Ini dia liputannya untuk Anda.
Penyembuhan kanker yang kontinu membutuhkan biaya yang tak sedikit. Kondisi ini kerap membuat keluarga dari ekonomi rendah pasrah dengan keadaan. Takdir bertemu Anissa, Airan dan Azizi membulatkan tekad Ratna untuk membangun sebuah rumah singgah di bawah lembaga Children Cancer Care Community atau yang disingkat dengan C4. Jalan hidup yang sama membuat mereka saling berbagi kebahagiaan layaknya sebuah keluarga besar di rumah sederhana ini. Agar orang tua bisa berdaya, mereka dibekali keterampilan merajut tali yang hasilnya dapat dijual sebagai pemasukan tambahan bagi mereka. Jadwal kemoterapi anak-anak ini berjangka, sehingga C4 menyediakan program homeschooling agar mereka bisa mengisi waktu luang dengan belajar. Relawan juga melakukan terapi paliatif, yaitu sebuah perawatan medis yang mampu meringankan beban penyakit yang mereka derita. Tujuan utama terapi ini bukan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi lebih kepada meningkatkan kualitas hidup penderita. Setidaknya, anak-anak ini bisa melupakan sejenak sakit yang mereka rasakan selama ini. Saya harus kuat, saya bilang kayak gitu. Saya harus mendampingi anak-anak surga ini, saya bilang, karena mereka ibaratnya apa ya? Mereka ini tidak tahu apa itu kanker, itu tidak pernah tahu mereka. Yang mereka tahunya cuman mereka merasakan sakit dan gitu. Jadi mereka harus berjuang terus sampai mereka sembuh. Karena ini berbicara tentang rumah singgah C4. Seperti apa sih kisah di balik terbentuknya rumah singgah ini? Rumah C4 baru ada itu pada tanggal 24 Desember. Jadi belum 1 tahun. Jadi waktu saya bergerak itu 2 tahun sebelumnya itu masih pendampingan kepada pasien. Jadi kita memberikan dana kepada pasien. Jadi kalau mereka memang nggak punya uang untuk transport, untuk uang makan, itu kita berikan. Berarti dulu bentuknya mengunjungi berarti ya kan? Iya, mengunjungi ke rumah sakit dan memberikan bantuan. Jadi akhirnya saya berpikir, mengapa saya tidak membuat rumah singgah yang pada akhirnya akan berguna untuk pasien anak-anak kanker. Jadi mereka kalau seandainya siklus mereka cuma 1 minggu, mereka tidak pulang lagi ke kampung. Mereka akhirnya ke rumah singgah begitu. Dari mana saja sih ini mereka berasal, Kak? Tadi kan dari seluruh pelosok Aceh ya, namun spesifiknya nih dari mana saja? Yang banyak yang saya dampingin itu dari Takengon. Dari Takengon. Wow. Kemudian ada yang dari Bener Meriah, ada yang dari Idi, ada yang dari Kuala Simpang, Aceh Selatan gitu. Seperti apa nih Kak kondisi mereka yang datang ke rumah C4 ini? Apakah hanya kanker kah atau di luar kanker juga ada yang ditangani? Ada waktu itu selain kanker juga ada ya. Jadi mereka ini misalnya penyakit yang memang tidak menular. Jadi khusus anak-anak, misalnya waktu itu kakinya busuk. Sudah itu ada yang operasi kaki, operasi tulang kaki. Nah mereka kan harusnya kalau setelah operasi mereka harus kontrol. Jadi ibu boleh tidak kami singgah di rumah C4? Oke boleh saya bilang, karena melihat kondisi mereka kampungnya jauh, akhirnya saya perbolehkan. Yang penting penyakit yang tidak menular gitu. Kebanyakan kasus kanker anak yang mereka tangani berupa leukemia, limfoma, Wilms tumor, dan retinoblastoma. Pada prinsipnya, tingkat kesembuhan kanker anak lebih besar bila ditangani sejak dini. Namun sangat disayangkan, pengetahuan masyarakat mengenai kanker sangatlah minim. Sehingga kebanyakan dari mereka sudah memasuki stadium lanjut dan sangat sedikit sekali yang bertahan hidup. Menurut data C4, saat ini anak-anak kanker dampingan mereka kebanyakan berasal dari daerah Bener Meriah dan Takengon, Aceh Tengah. Lalu apa saja Kak kegiatan yang mereka lakukan nih di rumah singgah C4? Kalau untuk anak-anak kita latih mereka, misalnya kan mereka kan sekolah ya, otomatis selama mereka pengobatan itu mereka banyak yang tidak sekolah, apalagi dengan penyakit mereka yang kadang-kadang membuat mereka kesakitan. Dan kalau proses kemo itu kan terkadang badan mereka lemas kayak gitu kan, ada yang
mual, pusing kayak gitu. Jadi mereka ada yang putus sekolah, malahan ada yang putus sekolah. Bahkan ada yang putus sekolah. Gitu. Jadi kita menerapkan di rumah singgah itu kita belajar bersama, terus kita ajarkan orang tuanya untuk merajut. Jadi orang tua pun tidak terbebani dengan kondisi anaknya. Mereka masih bisa ibaratnya berbuat sehingga sedikit melupakan beban yang mereka sedikit melupakan beban hidup dengan adanya kegiatan tadi ya. Gitu. Baik. Kemudian tadi ada belajar, mereka diajari apa saja Kak mereka di sana? Ya kita ajarkan membaca, terus kita ajarkan mengaji. Kadang kita datangkan ustadz. Ustadz ini kita harapkan mereka mempunyai semacam kalau kita berikan agama, ceramah kayak gitu, bahwa apapun yang mereka terima sekarang itu adalah cobaan dari Allah, yang harus memang mereka lah orang-orang yang terpilih. Nah mungkin bagi pemirsa mungkin yang di luar sana merasakan hal yang sama, mungkin memiliki anak-anak kanker, bahwasanya ya Tuhan pasti punya alasan tersendiri untuk memilih pemirsa ya, untuk yang mungkin anaknya menderita kanker seperti itu, seperti yang dikatakan Kak Ratna tadi ya. Nah kemudian Kak Ratna, kalau misalnya belajar tadi ada di sana, kemudian merajut juga ada tadi ya. Nah hasil rajutannya ini seperti apa ya? Apakah dijual juga oleh orang tua atau seperti apa? Jadi kita berharap hasil rajutan ini bisa menjadi maksudnya pendapatan untuk mereka. Bukan hanya mengerajut, nanti kita ajarkan juga cara membuat kue, hingga mereka bisa mempunyai penghasilan sendiri deh untuk biaya hidup mereka gitu. Baik, selama ini Kak, berapa sih jumlah yang sudah ditangani kira-kira totalnya? Ada sekitar 40 anak. 40 anak sudah ditangani. Nah dari sini apakah ada fase anak yang mungkin sudah sembuh ataupun masih tahap fase hampir sembuh seperti itu? Adakah tidak Kak? Ada beberapa anak yang sudah hampir mengalami fase sembuh. Itu ada 2 orang yang usianya 14 tahun, Hayanatun Nufus, dan satu lagi Saskia. Itu waktu pertama mereka memang kondisinya sangat lemah ya waktu itu. Disitulah mereka menemukan bahwa mereka bisa seperti anak-anak lainnya. Saya bilang, kamu harus kuat, kamu harus seperti anak-anak lainnya, saya bilang kayak gitu. Berarti tidak hanya pengobatan secara medis yang dibantu ya, Kak, tapi dukungan moral, kemudian mental mereka juga dibuat bahagia lah di rumah singgah ini ya. Nah, untuk dana nih Kak, jadi seperti apa nih cara Kak Ratna mengumpulkan dana itu? Apakah sudah ada donatur tetap atau seperti apa? Kalau untuk donatur tetap belum. Setiap saya menemukan anak-anak kanker, itu saya bagi ke teman-teman. Ada yang melalui Facebook, ada melalui grup, atau melalui BBM. Jadi intinya itu, saya ingin membukakan kepedulian kepada masyarakat bahwa di sekitar kita ada anak-anak yang membutuhkan perhatian kita. Baik, karena pastilah penasaran nih dengan komentar masyarakat. Nah untuk itu pemirsa, saya sudah menyiapkan satu buah cuplikan untuk Anda tentang komentar masyarakat mengenai rumah singgah Sipor. Ini dia. Alhamdulillah senang sekali udah ketemu Kak Ratna. Kalau nggak ketemu Kak Ratna saya uang jalan pun nggak ada lah. Oh bertambah keluarga, udah senang di sini banyak keluarga. Alhamdulillah kan. Minta dilah biar suka sembuh ya kan. Rumah Sipor ini nggak sewa lagi, biar dibantu dengan pemerintah supaya besar lah rumah singgah. Karena ini sosok yang sangat luar biasa. Jadi saya mencoba waktu itu, pertama sekali saya datang kemari, saya melihat, cuma karena berpesan kepada saya untuk jangan menangis ketika kita melihat anak-anak kecil. Terus memang keadaan di sini sungguh luar biasa karena berjuang sendiri tanpa bantuan pemerintah ketika itu, tapi sekarang semoga kedepannya juga ada. Karena berjuang untuk pertama untuk mengadakan rumah singgah, di mana karena siklus mereka berobat ini berbeda-beda. Jadi ada yang per 3 hari, ada yang per 3 bulan. Jadi ketika mereka di antara satu siklus ke siklus yang lainnya cuma ada 3 hari, jadi kami menempatkan mereka di rumah singgah, mereka tidak kami izinkan pulang ke kampung. Jadi di sini uang makan mereka ditanggung, uang transportasi ditanggung, semuanya ditanggung. Ada tidak Kak kisah yang mungkin paling menyentuh Kakak selama menjadi aktivis kanker? Jadi waktu itu saya mendampingi Airan. Jadi Airan ini kan memang kondisinya memang sangat memprihatinkan ya, yang namanya kanker
mata atau retinoblastoma. Jadi waktu itu memang saya nggak sanggup melihat dia, sampai nangis 1 hari 1 malam. Dan saya harus mengumpulkan kekuatan untuk besoknya, untuk melihat dia lagi. Dan pada saat airan memang sudah tidak ada, itu memang saya memang sangat sedih, karena usianya baru waktu itu umur 3 tahun, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi pas malamnya, saya bermimpi, dia datang kepada saya. Dia datang, "Ibu, Airan sudah sembuh." Disitulah saya merasa, ya Allah, alangkah bahagianya dia, saya bilang. Bahwa dia tidak merasakan sakit lagi, dia pasti anak surga, saya bilang kayak gitu. Dan di situ saya mulai, saya harus kuat, saya bilang kayak gitu. Saya harus mendampingi anak-anak surga ini, saya bilang. Karena mereka, ibaratnya apa ya, mereka ini tidak tahu apa itu kanker, itu tidak pernah tahu mereka. Yang mereka tahunya cuman mereka merasakan sakit dan gitu. Jadi mereka harus berjuang terus sampai mereka sembuh. Tantangan dan kepuasan apa nih Kak yang Kakak rasakan ketika berjuang bersama anak-anak ini melawan kanker? Kalau untuk tantangan ya memang kita harus punya kekuatan untuk mendampingi mereka. Dan kalau untuk kepuasan, saya terus terang mempunyai kebahagiaan yang baru ya. Saya di sini, di Aceh ini sendiri, tanpa keluarga. Dan di saat saya mendampingi anak-anak kanker beserta keluarganya, saya menemukan keluarga baru. Mereka sangat sayang pada kami. Terakhir nih Kak Ratna, apa pesan dan harapannya untuk anak-anak di luar sana yang mungkin juga mengalami hal yang sama dengan adik-adik yang ada di rumah singgah Sifor maupun orang tua yang mengalami anak-anaknya itu kanker seperti itu? Harapan saya cuma satu, kalian harus kuat, kalian harus punya semangat, kalian harus berjuang untuk melawan kanker. Allah yang memberi dan Allah yang akan menyembuhkan. Jangan pernah patah semangat. Allah pasti akan memberikan mukjizat itu kepada kalian semua. Baik. Oke Kak Ratna, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan di Selasar Budi. Semoga dengan perbincangan ini semakin banyak donatur yang mungkin memperhatikan lagi anak-anak kanker. Dan sukses terus Kak untuk kegiatannya di Sifor. Semangat terus ya. Amin ya Rabbal. Masih ada harapan, masih ada nafas dan masih ada kehidupan bagi anak-anak kanker. Semoga apa yang dilakukan oleh Ratna Eliza ini bisa menjadi teladan bagi kita semua untuk terus menolong anak-anak calon penghuni surga ini. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis. Tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.